Gunung Patuha terletak di Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2.434 meter di atas permukaan laut. Kawasan Gunung Patuha merupakan salah satu area hutan hujan tropis pegunungan yang tersisa di Pulau Jawa. Selain keindahannya, area ini juga menjadi habitat penting bagi beragam satwa endemis. Tidak kurang dari 56% spesies burung endemis Pulau Jawa dapat ditemukan di lokasi ini. Satwa endemis seperti elang Jawa, cicak daun besar, kijang muncak, musang luwak, bahkan macan tutul dan lutung suril dapat ditemukan di kawasan ini. Sayangnya, keindahan alam dan keanekaragaman hayati ini semakin terancam akibat eksploitasi berlebihan dan alih guna lahan yang tidak berkelanjutan, menyebabkan habitat satwa-satwa ini semakin sedikit. Adanya konservasi alam sangat diperlukan agar keanekaragaman hayati di kawasan ini tetap lestari. Desa Sugihmukti yang terletak di kaki Gunung Patuha berperan penting dalam pelestarian alam di Gunung Patuha. Pelibatan dan dukungan masyarakat di desa ini dalam menjaga keragaman hayati adalah kunci dari keberhasilan strategi konservasi tingkat tapak. Inilah cerita mereka. Desa Sugihmukti adalah desa yang mayoritas masyarakatnya ada sebagai petani, yang ada sekitar 11.000 kepala keluarga. Itu di 70% itu mereka bermata pencaharian sebagai petani. Pada saat ini masyarakat di sekitar kami memang baru diajarkan untuk bagaimana mereka itu mencintai alam, mencintai lingkungan, yang sementara ke belakang ini sudah banyak kearifan-kearifan lokal yang ada di wilayah kami hampir tidak diperhatikan. Dulu ya, semenjak kita dilahirkan di sini, itu kalau hutan-hutan di atas itu masih terlihat rimbun ya. Mereka merasakan dari dulu, kalau dulu kemarau 7 bulan, 6 bulan itu nggak pernah kering air. Nah sekarang kan kerasa sama dia, itu 2 bulan kemarau, dia kan nyiram kebun ya. 2 bulan kemarau udah kering airnya. Nah saya jelasin, akibatnya kekeringan ini akibat dari sumber-sumber matahari yang sudah hampir punah kan. Kini, warga desa Sugihmukti berupaya mengembalikan kelestarian alam yang hilang tersebut. Program-program yang dilakukan oleh warga desa Sugihmukti yang bertujuan untuk pelestarian alam, di antaranya adanya pemeliharaan dan penjagaan hutan oleh tim pasukan jaga leweng atau PJL yang anggotanya dibentuk oleh komponen-komponen masyarakat. Salah satu komponen masyarakat yang terlibat adalah Karang Taruna. Kegiatan mereka adalah monitoring burung di kawasan hutan di desa Sugihmukti. Selain itu, terdapat juga program pembibitan untuk lahan-lahan kritis yang ada di kawasan hutan. Nah, jadi ini salah satu kegiatan Karang Taruna di Sugihmukti yang membentuk tim PJL itu. Jadi kita mulai melestarikan pohon pinggir kali. Jadi Karang Taruna yang membentuk PJL itu ada 10 orang yang bagian-bagian yang mengawasi si tanaman ini. Terus si tanaman ini nanti akan direstorasi untuk hutan-hutan yang mulai kritis gitu. Tak hanya Karang Taruna, BUMDes Sugihmukti dalam kegiatannya juga memperhatikan konservasi alam. Program-programnya mungkin rencana kerja itu kita ada beberapa tahapan ya. Tahapan awal mungkin kita lebih menyasar ke para petani, terutama petani kopi yang ada di wilayah desa Sugihmukti. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan para petani untuk bisa dijadikan salah satu produk unggulannya desa. Dari segi konservasi kita perhatikan itu bagaimana kita supaya para petani peduli juga terhadap konservasi ya, terhadap lingkungan. Karena kalau yang namanya kopi
cherry, apalagi yang bentuk cherry itu harganya fluktuatif. Makanya saya ingin kolaborasi bagaimana supaya ada kestabilan harga, karena kalau mereka dibiarkan ada di istilahnya ada rugi lah, itu mereka bisa beralih profesi ke tanaman yang lain. Nah ini kan dianjurkan sama pemerintah juga, sama desa juga, sama BUMDes juga di sini ya. Harus ada tegakan memperkuat situs tanah yang tadinya tandus sekarang sudah menjadi subur. Nah kekurangan-kekurangan itu akan mendampakkan satu kerugian buat masyarakat yang di bawah. Kalau di sini nggak ada pohon-pohon tegakan seperti rasamala, eukaliptus. Nah ke bawah nanti ada erosi. Contoh seperti sekarang. Di sini kan nggak ada air. Kalau misalkan dari tahun 2010 di sini kekurangan ya air. Nah, kita menanam sampai 2022. Nah, hasilnya begini. Dampak airnya ada, nggak kekurangan dan kelihatan penghijauan hutannya juga. Terus rasa dari lingkungan di sini juga burungnya masih ada. Selain program-program tersebut, demi menjaga kelestarian alam warga Sugihmukti, mereka menyusun perdes yang berperan penting terhadap konservasi alam Sugihmukti. Kita duduk bareng antara masyarakat, tokoh, RT, RW untuk menciptakan salah satu perdes lah, lebih ke perdes peraturan desa, yang di situ kita masukkan poin-poin tentang satu yang lebih ke sifat kepedulian terhadap lingkungan, tentang masalah sampah, menjaga kelestarian hutan, ekosistem hutan, habitat-habitat makhluk yang ada di hutan, dengan mengambil beberapa langkah semacam memberi sanksi, tapi lebih ke cenderung ke sanksi sosial ya, bukan ke sanksi pidana. Selain keanekaragaman hayatinya, Desa Sugihmukti juga menyimpan potensi panas bumi yang dimanfaatkan oleh PT Geodipa Energi untuk pembangkit listrik tenaga uap. Sama dengan masyarakat Desa Sugihmukti, Geodipa juga berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian alam di kawasan Sugihmukti. Ini memang dari top manajemen kita memiliki polisi, yang di dalam polisi itu ada HSE, Health, Safety and Environment. Nah, environmentnya ini adalah salah satu cabang dari Geodipa Manajemen untuk melakukan komitmen perlindungan lingkungan, bahwa apapun yang kita kerjakan jangan sampai mengganggu lingkungan sekitarnya. Makanya dari top manajemen kita pun memiliki banyak program untuk bekerja sama dengan masyarakat, banyak program untuk penghijauan, banyak program untuk melindungi keanekaragaman hayati, dan juga mengurangi emisi-emisi gas yang mungkin keluar dari industri kita. Ya tentunya kita nggak bisa bekerja sendirian, kita harus menggandeng stakeholders yang berkepentingan dengan environmental di sini. Kita kan mengikuti arahan global bahwa suatu bisnis itu harus memiliki filosofi ESG, Environmental Social Governance. Jadi pertama lingkungan, karena itu sekarang dorongan di dunia itu adalah semua bisnis harus mengarah ke environmental, harus green environment-nya. Jadi kita bekerja sama dengan mengadakan berbagai kegiatan, patroli bersama, demo plotting penanaman kopi, menanam bersama dengan masyarakat, memberikan sosialisasi ke masyarakat dan anak sekolah tentang pentingnya lingkungan, dan juga kita bekerja sama dengan IPPKH untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan penanaman kembali area yang terbuka. Tujuan akhir mah tetap ya menciptakan salah satu masyarakat sejahtera, alam juga istilahnya terselamatkan ya. Untuk bagaimana di masa yang akan datang Sugihmukti itu memang sesuai dengan namanya ya, Sugih dan Mukti. Jadi apapun yang bisa kita lakukan agar Sugihmukti ini bisa menjadikan warisan yang berharga buat generasi yang akan datang. Jangan berhenti memperhatikan lingkungan
untuk bagaimana lingkungan ini menjadi warisan yang bermanfaat buat kehidupan di masa yang akan datang. Harapan kami hanya itu sih sebetulnya. Komitmen yang diambil warga Desa Sugihmukti merupakan awal demi lestarinya alam supaya dapat dinikmati oleh anak cucu kita